Aku tiba-tiba terbangun di hutan yang tidak aku kenali. Aku merasa sangat lelah dan bingung. Tidak tahu bagaimana dan mengapa aku bisa berada di tempat itu. Suasana yang kelam dan menakutkan semakin membayangi pikiranku. Aku mencoba berjalan di sekitar hutan dan melihat jalan setapak yang berliku-liku. Jalannya terlihat seperti tidak ada orang yang pernah lewat sejak lama. Ketika aku terus berjalan, aku melihat sebuah bangunan tua yang terlihat seperti rumah sakit tua yang ditinggalkan. Aku merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika aku memasuki bangunan itu, aku merasa seperti ada yang tidak beres. Suasana gelap dan menyedihkan menyelimuti seluruh bangunan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lorong yang gelap. Tubuhku gemetar dan aku merasa bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengintip diriku. Ketika aku berjalan lebih jauh, aku melihat seorang bayi menangis dalam satu kamar. Aku coba untuk meraih bayi itu, tetapi bayi itu menghilang seperti asap, dan ada suara tertawa jahat menggema di seluruh rumah sakit. Aku mulai berlari terbirit-birit keluar dari rumah sakit, tetapi ketika aku mencapai pintu keluar, pintunya terkunci. Aku terjebak di dalam sana dan tidak bisa keluar. Suasana mencekam dan menakutkan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ketika aku mencoba kembali ke lantai atas, aku melihat bayangan hitam di sudut lorong dan suara ribut yang mengerikan. Aku merasa seperti ada sesosok makhluk sedang mengikutiku dan mengejarku dengan suara tertawa jahat. Berteriak dan berlari keluar dari rumah sakit, tetapi tidak ada satupun orang yang menolongku. Orang-orang di sekitarku itu seolah-olah tidak bergerak dan terpaku pada tempat mereka masing-masing. Aku melanjutkan berlari hingga menemukan sebuah jalan raya. Namun, ketika aku melihat di sekeliling, tidak ada orang atau kendaraan yang lewat. Aku terus melangkah tanpa tujuan hingga tiba di sebuah kota kecil. Aku merasa seperti kehilangan dunia dan merasa tidak ada tempat untuk berlindung. Kota itu sepertinya tidak memiliki satupun orang atau kehidupan yang berarti. Seluruh bangunan tanpa kosong dan terbengkalai. Aku merasa semakin terpuruk dan kehilangan arah. Aku berjalan menuju sebuah gereja yang terlihat masih berdiri tegak. Namun, ketika aku masuk ke dalamnya, seorang pria tua berpakaian serba hitam dan berdasi menegurku. Dia meminta untuk mengaku dosa-dosa yang pernah kulakukan. Aku mencoba menghindarinya, tapi dia terus mengikuti dan menghantui ke dalam pikiranku. Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam sebuah kutukan yang membingungkan dan tidak jelas. Semakin lama aku berada di kota kecil itu, semakin terasa bahwa kota itu jauh dari normal dan lebih mirip neraka. Orang-orang yang ada di sana semuanya tampak jahat dan berkelakuan aneh. Aku merasa tidak dapat lari dari tempat itu dan terus berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Aku semakin terpuruk dan terjebak di dalam kota tersebut. Akhirnya, hidupku yang sebelumnya menyenangkan dan terlihat indah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Terjebak di kota kecil itu selamanya, mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tiada akhir. Aku pun akhirnya menyadari bahwa aku sudah mati saat berada di hutan tadi. Aku sadar bahwa aku jatuh ke dalam jurang saat aku melakukan hiking sendirian. Seandainya aku lebih berhati-hati, mungkin penderitaan ini tidak akan terjadi kepadaku.
Ini adalah proses yang akan kuhadapi setelah kematianku. Pada akhirnya, kesengsaraan tak berujung menguasaiku, dan tidak ada yang bisa membawaku keluar dari sini.